Pengamat-pengamat ekonomi memperkirakan tahun 2023 semakin susah kehidupan kita. Maka mereka para mengajarkan, menyampaikan, mari siap-siap menghadapi krisis. Bagaimana cara siap-siap menghadapi krisis? Yang pertama selalu yakin tidak ada yang mustahil bagi Allah. Caranya apa? Kalau makin susah hidup, jangan kau putus asa sampai kau bunuh diri. Itu ada di kampungku. Ngutang kiri kanan, depannya ngutang, belakang rumahnya ngutang, kanan rumahnya ngutang. Akhirnya hampir semua tetangganya dia ngutang, tidak bisa bayar, putus asa, dimasuki setan, anaknya diracun. 2 anak nana racun ibu. Usia 5 tahun, usia 8 tahun. Selesai dia racun anaknya, lalu dia gantung dirinya. 3 orang mati satu rumah. Kenapa? Karena putus asa. Kalau orang beriman, miskin, susah, jangan putus asa. Dekati Allah. Insya Allah, Allah akan menolong kita. Yang kedua, menghadapi masa susah ini, tolong jangan berutang. Apalagi pun ada datang itu pak kredit kah? Di kampungku bilang rentenir. Jangan berutang ibu. Kalau tidak ada utang, kita hanya mikirkan bagaimana supaya bisa makan. Tapi kalau ada utang, susah kita pikir. Selain kita pikir cara dapat makan, yang paling penting cara bayar utang. Tapi kalau tidak ada utang tak aman. Tinggal kita cari makan. Dan tidak mungkin ada orang di goa ini, di kabupaten ini, di desa ini mati kelaparan. Tidak mungkin. Tapi punya niat utang, pusing maki. Kalau ada utang, mulai maki jadi pembohong. Maksudnya apa? Datang orang cari, kasih tahu anak tak. Bilang kau tidak ada bapak nak? Tidak ada bapak. Mulai maki pembohong. Yang kedua, kalau banyak utang, kaki mulai terbatas langkahnya. Mau pergi masjid, wih, hari itu punya utang. Jamaku nanti natagi kak. Yang ketiga, pecah persaudaraan. Karena ditagi, marah orang yang punya uang. Akhirnya apa? Dia lapor kita ke polisi, putus persaudaraan. Gara-gara apa? Utang. Jadi jangan berutang. Yang ketiga menghadapi krisis ini. Juallah yang apa bisa dijual. Ibu-ibu. Woi. Ada lemari tak 3 di rumah. Tiba-tiba krisis suami tak dipecat. Jual saja itu lemari tak 3. Karena bisa jadi hidup tanpa lemari. Iya toh? Iya. Selama ini ada motor 2. Tiba-tiba kita dipecat, tidak ada lagi kerja. Jual itu motormu. Yang penting jangan kau berutang. Dan yang keempat, cara menghadapi krisis ini. Turunkan selera. Yang tadinya selera kita gaya hidup 5 juta. Turunkanlah menjadi tinggal 2 juta. Yang tadinya tiap bulan kita beli jilbab. Kali ini jangan lagi beli jilbab. Karena ada jilbab tak. Dan yang keenam yang ingin saya sampaikan. Mari. Nah, karena waktu yang terbatas dan juga panas matahari. Kenapa saya pakai ini? Supaya kita sama-sama merasakan panas. Tidak adil rasanya kalau saya di sana dingin-dingin, ibu-ibu kepanasan di sini. Maka supaya dapat pahala sama, kita berpanas-panas sama-sama. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, saya bisa sampai di sini karena jasa dari teman-teman dari Kadin Goa. Meskipun nak kepala talang, nah tipu-tipu sedikit. Nah bilang tidak sampai 1 jam Ustaz, 30 menit ji. Ternyata 30 menit sisana jitu. Nah bilang 2 ji tikungan Ustaz, kiri ji sama kanan. Cocok ton tahu. Maka ibu bapak bersyukur bisa kita hadir di tempat ini. Saya tidak takabur untuk mendapat ceramah dari Ustadz Dasat Latif tidak gampang. Betulkah Pak? Bisa sampai bulan 11, bulan 12 ini Tene mau kulit terima acara. Tapi karena saya cinta kepada orang Goa, meskipun jauh saya datang ke sini. Kenapa Ustadz? Karena istriku orang Goa. Nakke istriku tahu Limbung. Maka saya datang di sini bukan sebagai tamu,
tapi saya datang sebagai sanak famili, saudari dari bapak-bapak ibu sekalian. Maka cara bersyukurnya karena datang Ustadz, mari kita dengar ceramah ini dan mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama adik-adikku sekalian ini. Saya tadi sampai ke sini saya membayangkan waktuku masih kecil. Waktuku masih di kampung. Dan tadi sebelum saya ke sini dengan izin Allah, saya pergi lihat tempat kontrakku dulu di Jalan Harimau. Pas sebelum saya ke sini. 9 tahun saya bersusah payah di sana. Segala macam pekerjaan sudah kulakukan. Cleaning service, penjual beras, guru ngaji, juru cuci, bawa loper koran. 9 tahun. Lalu sekarang alhamdulillah Allah berikan kemuliaan. Allah titipkan amanah kepada saya dengan menjadi mubalik yang sepertinya dari Sabang sampai Merauke sudah kenal saya. Dan berapa penontonku sekarang di YouTube? Sudah lebih 266 juta. Apa resepnya Ustadz? 1, jangan kau tinggalkan sholat. Adik-adik, dengar titelnya tadi itu Pak Ustadz. Yang batena Pak Camat golai saya. Pak Kadis, batena luar biasa. Pak Kadis mewakili Pak Bupati. Bapak ini lebih hebat dari Bupati Pak Kadis. Kenapa? Bapak bisa mewakili Bupati, tapi Bupati tidak bisa mewakili Bapak. Lebih hebat dari Bupati Jo. Allahu Akbar. Adik-adik, apa resepnya? Jangan kau tinggalkan sholat. Kecil kalian kalau mau jadi doktor, mau jadi anggota DPR, kecil. Yang penting perbaiki sholatmu. Tapi ada orang bilang, Ustaz pak kepala talang, tenas sambayang, uang haram banyak nak pakai. Kenapa dia bisa jadi anggota DPR? Karena anggota DPR-nya justru membuat Allah semakin jauh dari dia. Kenapa? Tena barakah. Tapi sambayang kikate, insya Allah. Nasare ko kareng Allah Ta'ala apa anjon nueroki. Dan hebatnya kalau sambayang ko, yang kamu dapat semakin dekat ko dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu, ikhlas kita tinggal di kampung yang jauh ini. Ikhlas pekerjaan kita tidak ada penghasilan tetap tiap bulan. Tapi jangan buat anakmu tidak sholat. Biarlah anak kita jauh dari kampung. Bahasa Indonesianya tidak jelas. Tapi sholat 5 waktunya tekun. Insya Allah dia akan angkat derajatmu. Kalau sudah kampung jauh begini, pekerjaan tidak jelas, rumah kalau hujan basah, suami suka marah-marah, anak tidak sambayang, apa modal nanti di akhirat? Maka ibu, perhatikan sholatnya anak-anak kita. Kecil ngasen jinasaren jo puang kareng Allah Ta'ala. Mobil mewah kecil buat Allah. Pergi umroh kecil buat Allah. Haji padahal miskin kecil buat Allah. Allah cuma minta bajiki sambayannu. Ya minna ibu-ibu kah? Jai ngasen tenas sambayang punanya bunting. Dede jilbakna jilbak sakaratil maut. Duh batina nah model mukana kuning biru krem abu-abu. Seperti orang sudah tak berarti listrik. Sekalina tiba waktu sholat. Nah bilang suaminya piko sambayang ibu. Kujualkan mako itu sawah. Supaya piko umroh. Nah saran pula mako umroh. Nah sambayang ko. Kalau ada orang seperti ini. Sesungguhnya dia pergi umroh. Hanya pergi rekreasi dan update status. Sambayang ki saudaraku. Apa susahnya jadi karena sambayang? Hah? Paling gampang. Mau jadi tentara polisi, tidak mungkin kau bisa. Kalau kau tidak lulus. Tapi sholat, boleh kau sholat tanpa status polisi atau tentara. Jadi anggota DPR, tidak mungkin kau bisa jadi anggota DPR kalau tidak caleg kau dulu. Tapi sholat tanpa caleg kau bisa mendirikan sholat dengan gampangnya. Maka titipan saya yang pertama, kalau Bapak Ibu mau sukses, pelihara sholat, terutama anak-anak kita. Tidak ada yang menutup kemungkinan. Bagi Allah semua mudah. Bisa jadi anak dari kampung ini yang jauh dari kota justru nanti ada jadi bupati dari
sini menjadi bupati Kabupaten Goa. Insya Allah. Yang kedua saudaraku, pesan buat kita semua. Dekat ini pilpres. Jangan lalu kau bertengkar gara-gara beda pilkada. Jangan kau mau bermusuhan gara-gara beda kau calon bupati. Bertengkar bertetangga gara-gara bupati. Nasare kau gajinya sinampe. Apalagi kalau janji-janji politik. Jangan kau percaya. Banyak janji-janjinya kalau mau dipilih. Maka silahkan kau mau pilih A, pilih B, pilih C, silahkan. Tapi tiap kau si salah-salah. Nah karena bugis kah, ajak musi salah-salah. Ajak musi salah-salah. Jangan kau bertengkar, jangan bermusuhan. Jangan berpecah belah. Siapa calonmu? A, kau B, kamu C. Sama-sama kita calon tak. Tapi tidak usah berbeda calon kita. Tapi kita sama-sama orang Goa. Apalagi sampai bertengkar. Apalagi sampai saling menjelek-jelekkan. Apa gigappa? Maka pilkada, pilpres, pilcaleg. Jangan membuat kita bermusuhan. Jadikan itu untuk memilih orang-orang baik di antara kita. Pun kalau kita berbeda pilihan, hargai pilihan orang. Saya dengar ini daerah akan ada pembebasan. Benar ya? Benar. Kalau ada pembebasan dan Allah kasih rezeki, jangan kita kabur. Ingat, ada zakat. Ada zakat. Bukan cuma zakat fitrah, tapi ada namanya zakat harta. Apa itu zakat harta? Bapak punya sawah, punya kebun, punya rumah, punya sapi, punya mobil. Tanya, lek baminjo dibayarkan zakatna? Punatena dibayarkan zakatna? Itu Quran mengancamnya. Nanti itu hartanya, tanahnya, kebunnya, sawahnya, mobilnya, rumahnya dikumpul menjadi bara api neraka, lalu digantungkan di lehernya di akhirat kelak. Bagaimana caranya bayar zakat, Ustadz? Nah, hitungi berapa harganya tanah tak. Kalau harga tanah kita sudah lebih dari 85 juta, harga tanah Bapak peroleh lebih 85 juta, misalnya harganya 100 juta, kipasulu ki 2,5%. Siapa yang nikana 2,5% Ustaz? Si kedek ji. Berapa? 2,5 juta ji. Kalau tidak dikeluarkan 2,5 juta itu, maka yang harta yang 100 juta itu dikotori oleh yang 2,5%. Kusare ki contoh. Ibu-ibu. Bu. Air minum. Air minum. Dikasih ki air bersih seperti itu di depan saya. Bersih, suci, boleh diminum. Itulah harta yang halal. Jadi petani, jadi pedagang, jadi tukang kebun. Itu harta diperoleh secara halal. Tapi karena kita tidak keluarkan zakatnya 2,5%. Ibaratnya ibu-ibu ambil air di toilet. Tahu toilet? Tahu toilet? Kakus. Jamban. Itu biasa jamban kan ada tempat airnya sedikit toh? Tempat nanjo jatuh-jatuh kah? Iya toh? Biasanya kan ada airnya itu. Nah, kalau ibu tidak bayar zakat, ibaratnya dicelupkan tangannya di situ air jamban itu, lalu diangkat, kasih satu tetes di air yang bersih tadi. Kira-kira elo inji kate minum itu air tadi? Masih mau ki? Itulah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Jadi sinampe punanggappa ki injo. Ada harta yang kita jual dan laku dan nilainya lebih dari 85 juta. Maka keluarkan 2,5%. Siapa yang kita kasih Ustadz? Bukan ke masjid. Banyak orang keluarkan zakat, dia bawa ke masjid. Masjid tidak boleh terima zakat. Lalu siapa kita kasih? Janda. Apa enggak ketawa? Bukan janda muda. Kalau janda muda, nakke kuletonji. Siapa pada dikasih Ustaz? Janda-janda tua yang betul-betul sudah tidak mampu menghidupi dirinya. Itu. Siapa yang dikasih lagi Ustaz?
mereka kasihan yang betul-betul fakir miskin. Kasih mereka. Biasanya kekeliruan kita karena tidak paham, Ramadan dia keluarkan zakatnya. Tapi kemana dia bawa? Di masjid. Tidak boleh zakat harta diberikan ke masjid. Kecuali boleh ke masjid dengan catatan kampung itu tidak ada masjid, di kampung itu kampung mualaf dan tidak ada tempat belajar agama, maka zakat harta boleh membangun masjid karena keadaannya darurat. Tapi kalau di sini ada masjid, berarti yang kita berikan adalah betul-betul mereka yang fakir, miskin, mualaf, itulah yang kita berikan. Intinya orang-orang yang betul susah hidupnya. Yang keenam, ibu bapak saudara-saudara sekalian, pengamat-pengamat ekonomi memperkirakan tahun 2023 semakin susah kehidupan kita. Maka mereka para mengajarkan, menyampaikan, mari siap-siap menghadapi krisis. Bagaimana cara siap-siap menghadapi krisis? Yang pertama selalu yakin tidak ada yang mustahil bagi Allah. Caranya apa? Kalau makin susah hidup, jangan kau putus asa sampai kau bunuh diri. Itu ada di kampungku, ngutang kiri kanan, depannya ngutang, belakang rumahnya ngutang, kanan rumahnya ngutang. Akhirnya hampir semua tetangganya dia ngutang, tidak bisa bayar, putus asa, dimasuki setan, anaknya diracun. 2 anak nana racun ibu. Usia 5 tahun, usia 8 tahun. Selesai dia racun anaknya, lalu dia gantung dirinya. 3 orang mati satu rumah. Kenapa? Karena putus asa. Kalau orang beriman, miskin, susah, jangan putus asa. Dekati Allah. Insya Allah, Allah akan menolong kita. Yang kedua, menghadapi masa susah ini, tolong jangan berutang. Apalagi pun ada datang itu pak kredit kah? Di kampungku bilang rentenir. Jangan berutang ibu. Kalau tidak ada utang, kita hanya mikirkan bagaimana supaya bisa makan. Tapi kalau ada utang, susah kita pikir. Selain kita pikir cara dapat makan, yang paling penting cara bayar utang. Tapi kalau tidak ada utang tak aman. Tinggal kita cari makan. Dan tidak mungkin ada orang di goa ini, di kabupaten ini, di desa ini mati kelaparan. Tidak mungkin. Tapi pun niat utang, pusing maki. Kalau ada utang, mulai maki jadi pembohong. Maksudnya apa? Datang orang cari, kasih tahu anak tak. Bilang kau tidak ada bapak nah? Tidak ada bapak. Mulai maki pembohong. Yang kedua, kalau banyak utang, kaki mulai terbatas langkahnya. Mau pergi masjid, wih, hari itu punya utang. Jamaku nanti natagi kak. Yang ketiga, pecah persaudaraan. Karena ditagi, marah orang yang punya uang. Akhirnya apa? Dia lapor kita ke polisi, putus persaudaraan. Gara-gara apa? Utang. Jadi jangan berutang. Yang ketiga menghadapi krisis ini. Juallah yang apa bisa dijual. Ibu-ibu. Woi. Ada lemari tak 3 di rumah. Tiba-tiba krisis suami tak dipecat. Jual saja itu lemari tak 3. Karena bisa jadi hidup tanpa lemari. Iya toh? Iya. Selama ini ada motor 2. Tiba-tiba kita dipecat, tidak ada lagi kerja. Jual itu motormu. Yang penting jangan kau berutang. Dan yang keempat, cara menghadapi krisis ini. Turunkan selera. Yang tadinya selera kita gaya hidup 5 juta. Turunkanlah menjadi tinggal 2 juta. Yang tadinya tiap bulan kita beli jilbab. Kali ini jangan lagi beli jilbab. Karena ada jilbab tak. Dan yang keenam yang ingin saya sampaikan. Mari menghadapi krisis ini. Jangan kau kecewa dan jangan putus asa. Pancinglah rezekimu dengan sedekah. Tiaki gili. Jangan kau seke, nah bilang orang Bugis. Karena itu orang sifat seke tidak ada baiknya. Itu seke ibu, pelit. Tidak ada orang suka itu orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak nak suka itu orang pelit. Nah bilang jangan kau pi rumah seke ki. Padahal dia juga seke. Jeleknya itu sifat pelit. Maka bersedekahlah. Ibu-ibu. Kalau mati ki besok-besok. Siapa yang pakai itu cincin emas tak? Anak. Istri kedua.
Pasti kawin lagi suaminu. Iya toh? Iya bu? Iya. Daripada dia ambil istri kedua, lebih baik kau sedekah. Sedekah. Jangan menjadi orang yang pelit. Karena sedekah itu akan memudahkan rezeki. Yang ketujuh, yang paling penting lagi. Semua kita pasti punya masalah dalam rumah tangga. Ya, ibu-ibu, ada yang suaminya pegang uannya. Ada? Ada toh? Oh, banyak yang begitu. Ada yang istrinya tukang gosip. Ada? Ada yang istrinya cerewet. Ada begitu? Ya, katengah sentoh. Hah? Ada yang anaknya nakal. Ada? Ada yang orang tuanya jabe, lale. Ada? Iya toh? Maka ketika ada masalah rumah tanggamu, jangan kau bandingkan rumah tanggamu dengan orang lain. Karena semua orang pasti ada masalah rumah tangganya. Ini Ustadz Dasat, ibu-ibu. Ibu pikir tidak ada masalah dalam rumah tanggaku? Oh banyak. Apa masalahku sekarang paling banyak? Selalu ku tinggal istriku kodong. Jam 4 subuh tiba kak dari Jakarta. Tidak pikir rumah pak. Ku telepon saja mamanya cek. Sayangku minta maaf kak. Mau. Ngapa nak kau gede? Tidak pernah kau dipanggil sayang sama suaminu? Saya kalau ku panggil istriku. Sayangku. Kalau mau kau pergi kerja. Mau kau pergi ceramah. Nak cium kak 5 kali. Baru nak peluk-peluk kak. Baru nak usap-usap dadaku. Baru nak bilang. Ustadz ridhoi saya. Pernah aja kau cium suaminu kalau pergi kerja? Itu mi suaminu orang lain ciumi. Saya kalau istriku nak bilang Ustaz, kenapa jarang di rumah pergi terus? Tidak marah-marah kak. Menyanyi jak bilang begini. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Kalau pulang anak marah-marah, langsung ku peluk. Baru menyanyi lagi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Masih barai, sekali ku peluk, ku buka bajuku. Kenapa tawan istriku? Baru menyanyi lagi. Insaflah wahai manusia, bila diriku bernoda. Sanam itu senyum-senyum nih. Biasanya kita ini sudah miskin, gaji ala kadarnya, rumah jelek, bertengkar saja kerjanya tiap hari. Apa mi surga di dunia kita dapat? Bertengkar, anehnya bertengkar, hamil lagi. Banyak begitu toh? Allahu Akbar. Maka kalau ada masalah dalam rumah tanggamu, jangan kau bandingkan rumah tanggamu dengan orang lain. Karena masing-masing orang pasti punya masalah dalam rumah tangga. Lalu bagaimana caranya Ustadz? Kalau ada masalah dalam rumah tangga, bagi bapak-bapak, kalau istrimu tukang ngomel, jangan kau layani. Apalagi kalau pernah kau salah 1 kali. Itu perempuan pak, kelebihannya ahli sejarah. Punna lebak kau salah 1 kali, nagapan jo HP nu salah kirim. Itu terus mina buinga. Tahun depan itu lagi dia cerita. Sudah dibahas, nah cerita lagi. Jadi bagaimana caranya menghadapi perempuan begitu? Diam. Jangan aku layani. Biar nulayani tidak masuk di akalnya. Jadi bagaimana caranya kalau tetap ngomel? Ambil kau obat tidur. Selesai mi. Ibu-ibu juga jangan terlalu suka ngomel. Ibu, pernah ki dengar ceritanya ada orang nak kasih masuk sumur istrinya. Karena istrinya, Ina bilang Ustadz, ada ibu-ibu curhat sama saya.
Ustadz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Sangi mau jalan saja kerjanya. Takutkah dia tersinggung? Ku kasih tahu Mi, ibu ada itu di Makassar, suami istri. Istrinya suka ngomel. Ada uang tidak ada uang, ngomel aja kerjanya. Suatu ketika suaminya pergi belikan emas istrinya. Begitu sudah dibelikan emas istrinya, senang itawa, gembira istrinya. Senang. Nah bilang suaminya, bagaimana ini ku bawa ini supaya berhenti lagi nanti ngomel. Nah ingat di kampungnya ada sumur tua. Itu sumur tua bu 400 tahun umurnya. Dalamnya 14 meter. Nah bawalah istrinya pergi di sumur itu. Dek, coba kau lihat itu sumur. Ada ndak airnya? Ada bang, tapi dangkal ji. Serius kok, dangkal. Paling sampai di lutut ji. Dalam hati suaminya bertindak, ndak bahaya ini, aman ji. Lihat kok beda itu dek, dekat-dekat. Begitu dekat dengan mulut sumur ibu. Nah dorong istrinya masuk. Jatuh. Ngomel mako. Tena ji kulang ngeri kecelakaan. Ngomel mako terus di situ. Suaminya di atas. Tiba-tiba 1 jam kemudian dari dalam sumur ada makhluk besar hitam tinggi keluar dari sumur. Kaget suaminya. Siapa kamu? Nah bilang saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun tenang-tenang di dalam sumur ini. Ada perempuan di dalam ngomel saja kerjanya. Baru 1 jam tidak mau berhenti ngomel. Lebih saya lari. Bayangkan ibu. Jin saja 400 tahun tidak tahan mendengar ibu-ibu tukang ngomel. Apalagi suamimu kasihan yang sudah pensiun. Maka ibu-ibu kalau mau bahagia rumah tangga kurangi ngomel. Bapak-bapak juga supaya istrimu bahagia jangan kau bohongi. Ya toh ibu? Ya. Karena kita laki-laki ini mau dapat istri seperti Nabi baru sifat tak seperti Abu Jahal. Kalau mau punya istri yang baik, maka jadilah suami yang baik. Kalau kita di dunia sudah penghasilan kita seadanya, kampung kita jauh dari kota, susah hidup, lalu kita bertengkar terus dalam rumah tangga, kapanlah kita dapat kebahagiaan? Kalau kita tidak bisa punya rumah yang mewah, kamar ber-AC, mobil yang mewah, paling tidak kita bahagia. Karena suami istri di antara kita saling menghormati, saling menghargai. Sehingga apa? Kita bisa dapat kebahagiaan yang orang kaya tidak mendapatinya. Yaitu keromantisan dalam rumah tangga. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan. Tapi waktu jualah yang membatasi kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.